Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Petani Maju Official. Kali ini saya berada di lokasi tanam melon Dara F1, 12.000 pohon. Dan saya akan membagikan informasi tentang cara mudah budidaya melon. Budidaya melon ini tergolong budidaya tanaman yang sangat sulit perawatannya. Sulit karena kurangnya pengetahuan. Namun dengan pengetahuan yang cukup semuanya menjadi mudah. Saya ambil cara simple. Jadi untuk terlebih-lebih untuk petani melon pemula supaya tidak bingung. Karena namanya obat itu macamnya banyak sekali, bahan aktif banyak sekali, kemudian pupuk juga banyak sekali. Mungkin ada yang bingung, tanaman saya kurang gimana, saya harus pakai obat yang mana, pupuk yang mana. Saya akan memberikan cara yang paling simple, paling mudah untuk diterapkan dan hasilnya bisa terlihat seperti yang ada di video ini. Misalnya untuk obat, gunakan Sagribit. Sagribit itu mengandung dua bahan aktif, jadi yang satu untuk serangga, untuk ulat dan serangga, kemudian yang kedua untuk kutu-kutuan. Karena tanaman melon ini mulai dari penanaman, kemudian jarak 1 minggu ketika mulai tumbuh, yang namanya hama ulat itu pasti datang. Tidak mungkin tidak ada serangan ulat. Jadi ulat itu pasti datang. Dan ketika hama ulat datang, maka kita harus menyiapkan obat untuk ulat. Kalau saya berdasarkan pengalaman saya, daripada saya menggunakan obat yang khusus untuk ulat, maka sekalian obat yang bisa untuk ulat dan kutu-kutuan. Maka dari itu saya menggunakan Sagribit. Tidak perlu menunggu sampai terjadi serangan. Ketika saya rutin menggunakan Sagribit untuk pencegahan, untuk memberantas ulat, itu sekaligus sudah memberantas hama kutu-kutuan. Jadi mulai dari awal tanam kita menggunakan Sagribit sebagai insektisida sekaligus akarisida. Pengalaman saya, tanaman melon akan terjaga, jadi daunnya akan mulus seperti ini. Kemudian obat yang satunya adalah Bion M untuk fungisida, untuk melindungi daun dari serangan jamur. Bion M ini menurut saya takarannya, bahan aktifnya pas. Jadi untuk kontak, bahan aktifnya Mancozeb, takarannya menurut saya sangat pas. Kemudian ada lagi sistemiknya. Jadi jika tanaman melon Anda disemprot dengan Bion M, maka bahan aktif yang kontak akan mematikan jamur apabila ada jamur yang masuk. Kemudian yang sistemik akan mempertahankan tanaman, mempertahankan daun supaya tetap hijau. Jadi Mancozeb sangat bisa, Bion M sangat bisa diandalkan untuk mengobati dan mencegah serangan jamur. Jadi pada intinya sebenarnya dua obat itu sudah cukup mumpuni, cukup bisa diandalkan, Sagribit dan Bion M, tanpa harus pusing-pusing memikirkan obat yang lain, harus pakai obat apa lagi. Cukup dua itu saja. Anda bisa coba praktekkan. Kalau misalnya ada kendala, bisa didiskusikan di channel ini melalui kolom komentar. Karena mungkin pada kondisi tertentu ketika dua obat tadi sudah digunakan namun tanaman masih ada serangan, bisa jadi dosisnya yang kurang, bisa jadi memang hama yang menyerang membutuhkan bahan aktif yang lain untuk memberantasnya. Bisa pakai konfitur cair, bahan aktif imidacloride. Namun biasanya dengan dikawal
Sagribit dan Beyond M, mulai dari kecil sampai tanaman tumbuh besar, itu sudah cukup bagus untuk melindungi tanaman melon. Jadi poin pentingnya adalah cukup 2 obat untuk melindungi dan mengawal pertumbuhan tanaman melon. Kemudian untuk pupuknya, pupuk kan juga banyak sekali macamnya. Nah, di sini saya berikan cara simple. Jadi tidak usah bingung, tidak usah banyak-banyak pupuk yang digunakan. Cukup satu, gunakan Yaramila. Yaramila Winner, bisa Yaramila Unik. Atau kalau tidak ada Yaramila, bisa menggunakan Mutiara atau Grower. Bisa cari mana yang mudah didapat. Sebenarnya satu pupuk itu saja sudah cukup bagus hasilnya. Bisa Anda praktekkan. Jadi mulai pupuk dasar, kemudian untuk kocor dan untuk gejik, hanya satu pupuk itu hasilnya sudah cukup bagus. Mungkin di lain daerah ada yang kurang memahami apa itu gejik, mungkin bahasanya yang beda. Jadi gejik itu adalah pemberian pupuk seperti ini misalnya. Di sini nanti pakai kayu seukuran lengan yang bawahnya dilancipkan, kemudian ini dibikin lubang, kemudian tanahnya ditusuk pakai kayu itu. Nah, pemberian pupuk di sini dikasih satu genggam, taruh di sini di tanah yang sudah dilubang. Ini namanya gejik. Kalau bahasanya orang Banyuwangi digejik, mungkin bahasanya berbeda untuk daerah lain. Jadi poin pentingnya adalah cukup pakai 2 jenis obat itu, kemudian pupuk cukup 1 jenis. Dengan seperti itu akan sangat memudahkan untuk belajar menanam melon. Dan satu hal lagi, pengairan. Untuk tanah becek seperti ini paritnya tidak pernah kering, selalu basah seperti ini. Ini tanaman melon tidak perlu disiram. Jadi seumur hidupnya hanya disiram 1 kali, sekitar 5 hari sampai 6 hari setelah tanam. Hanya 1 kali itu, habis itu nggak pernah disiram sampai panen. Apalagi kalau ada hujan, misalnya di usia-usia 5-6 hari setelah tanam ada hujan, maka seumur hidupnya melon ini tidak perlu disiram karena selalu lembab di dalam bedengan ini. Kondisi tanahnya selalu lembab. Jadi kalau untuk tanah kering, penyiraman melon cukup 1 minggu sekali. Ingat, tanaman melon itu lebih baik kekurangan air daripada kelebihan air. Namun yang lebih pas lagi adalah disesuaikan. Jadi dijaga kelembapannya. Jangan terlalu lembab, jangan terlalu kering. Jadi seperti itu untuk pengairan, kemudian pengobatan dan pemupukan. Jadi cukup simple. Terapkan cara simple itu. Kalau misalnya nanti di dalam perjalanannya pertumbuhannya ada kendala, baru bisa didiskusikan. Misalnya masih ada yang keriting atau masih ada jamur yang masuk, bisa difoto kemudian di WA ke saya dan bisa didiskusikan, saya carikan jalan keluarnya. Demikian cara mudah untuk budidaya tanaman melon atau cara mudah untuk merawat tanaman melon. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.